Bupati Blitar Rini Syarifah bersama dengan asisten dan kepala OPD mengunjungi 2 desa di Kecamatan Ponggok. Gelaran ini dilakukan dalam rangka program One Village One Product (OVOP). 2 desa yang menjadi jujukan tersebut yaitu Desa Sidorejo dan Desa Gembongan. Desa Sidorejo sendiri memiliki potensi produk usaha mikro kecil menengah UMKM yang diantaranya minuman olahan nanas, olahan keripik, sayuran organik, telur asin, kerajinan tangan, dan produk sabun cuci. Sementara Desa Gembongan memiliki potensi produk UMKM seperti olahan keripik, minuman cincau, minuman toga, ayam hias, tanaman hias, produk pertanian, dan cangkul. Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini ini mengapresiasi potensi yang ada di Desa Sidorejo. Karena hasil alamnya melimpah, diantaranya nanas dan kelapa. Kemudian nanas ini diolah menjadi minuman segar. Melimpahnya nanas ini dapat dimanfaatkan untuk produksi nanas dengan berbagai varian, salah satunya selai. Bupati mengapresiasi terhadap potensi yang ada. Pemkab Blitar selalu mensupport kepada masyarakat, terutama anak-anak muda di Desa Sidorejo ini, supaya memiliki bakat entrepreneur. Di sini sudah muncul sosok yang menjadi panutan. Artinya, selain menciptakan usaha baru, dia juga memanfaatkan hasil kelapa untuk energi.
Kita sedang dihadapkan krisis energi, maka jangan sampai kita ketergantungan dengan gas. Seperti yang kita lihat, sabut kelapa bisa untuk bahan bakar. Bagaimana kita kembalikan lagi asalnya telur bebek ini ikonnya Blitar. Saya kalau ke pusat Bapak Ibu, jadi saya cerita Blitar itu gudangnya telur, baik itu telur bebek maupun telur ayam. Telur puyuh bukan ya? Ada tapi tidak banyak. Tetapi ini suatu kebanggaan kita kalau punya produksi telur bebek yang melimpah. Kita kenalkan ya Bapak Ibu ya, bagaimana olahan-olahannya nanti tidak hanya sekedar telur asin, tapi bisa menjadi produk yang bisa diminati baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang produknya variatif. Nah, ini saya sudah cerita. Beberapa hari yang lalu saya ada tamu minta kuningnya telur bebek. Ini diekspor ke Amerika. Nah, bagaimana bisa tahan lama, bagaimana kualitasnya bagus, bagaimana produksinya bisa mencukupi, ini kita harus belajar. Kuningnya, nggak tahu ini untuk apa, saya belum paham. Tetapi kuningnya saja ini bisa kita awetkan, dikirim kemasannya bagus, bisa ekspor ke Amerika dan sana butuh sekali. Kata ya, semangat ya. Kemudian dari bagian perekonomian, Bu Yuni. Bu Yuni punya perekonomian ini bidangnya apa? Ya, ini harus mengawal perekonomian kita ya. Kemudian dari DPMD, Dinas Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dia mewakili Pak Kadis karena Pak Kadis berangkat ke Mamuju untuk sekaligus beliau PLT Disnaker untuk menyerahkan MOU dengan pemerintah Mamuju. Ada beberapa transmigran kita yang di sana. Nah, Bapak Ibu, karena dinas PMD ini ada hubungan dengan BUMDes, monggo nanti jenengan BUMDes ya, BUMDes Desa Sidoarjo ini biar maju, biar dapat PAD yang banyak, bagaimana harus dikelola dengan baik. Minta pendampingan ya sama beliau. Nanti tanya-tanya apa yang jenengan tidak tahu. Kemudian dari BPN UMKM Jatim, Bu Enda. Ya, buka dana Bapak Ibu. Dia bidangnya duit. Oke, kalau mau tambah modal, pendampingan sampai pemasaran saged. Begitu juga Bang Jatim tadi ya. Jadi kalau minta kredit tanpa bunga, minta sama beliau. Apa tanpa angsuran? Maaf Bu, saya salah Bu. Maaf ya. Kredit dengan angsuran bunga rendah, oke? Bapak Ibu, ini di depan mata kita mau resesi ya, oke? Kita harus siap dengan ketidakpastian masa depan. Karena sudah berkali-kali Presiden Jokowi itu menyampaikan kita ini kehidupan kita setelah pandemi ini abnormal, tidak menentu. Nah, ini karena di negara-negara lain panjenengan sudah tahu mulai tumbang. Mudah-mudahan kita tidak, karena saya lihat ketahanan pangan kita yang di sini KWT-nya juga bagus tadi ya. Paling tidak setiap rumah sudah memproduksi kebutuhan pokok sehari-hari sendiri. Berproduksilah paling tidak, jangan hanya mengandalkan dari orang lain. Jadi atau daerah lain. Jadi kita memang dituntut untuk mandiri. Karena resesi ini luar biasa dampaknya sampai akhir tahun dunia gelap Pak. Dunia gelap. Krisis energi, krisis ketahanan pangan. Maka mulai sekarang, ayo kita bareng-bareng bangkit. Selain dari pandemi, tetapi kita harus bangkit untuk menghadapi, kita perang lawan. Misalnya perang ini perang melawan ketahanan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau butuh nopo-nopo segera sampaikan ke kami. Artinya bukan anggaran ya. Kalau anggaran saya yakin di desa Ponggo ini, di desa Sidoarjo ini jalan-jalannya aman semua. Tapi kita harus lihat nanti untuk anggaran ke depan bagaimana
bisa saling sinergi, saling membantu untuk terutama di desa Sidorejo. Ini berbatasan dengan Kediri ya, Kediri langsung ya. Harus bertahan dengan ini apa, kemandirian. Kemudian sebelahnya lagi Bu Dini dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, panjenengan kalau punya ini tadi saya lihat sudah ada produk-produk yang punya karyawan atau mungkin panjenengan semua pelaku UMKM harus mempunyai jaminan sosial ya, daripada nanti dadak-dadak ada apa-apa baru daftar buatan itu ya. Panjenengan harus siap-siap mulai sekarang biar tidak ribet urusannya. Maka ya Bapak Ibu, Sidorejo, Kecamatan Ponggo. Ini kan melimpah hasil alamnya nanas dan kelapa. Nah, di sini nih diolah nanas ini menjadi minuman segar karena apa? Melimpahnya nanas ini bisa dimanfaatkan untuk produksi nanas yang nanti hasilnya banyak turunannya. Contoh yang ampasnya tadi bisa dibikin untuk dodol. Nah, ini peluang usaha yang luar biasa, termasuk kulitnya untuk pupuk. Kita senang di sini karena apa? Peluangnya di depan mata luar biasa. Bisa jadi nih olahan berbentuk selai. Nah, selai ini permintaan ke luar negeri luar biasa banyak. Maka saya harap di sini juga akan berkembang produk selai. Terus bentuk dukungan dari Pemda sendiri terkait potensi yang ada di Sidorejo bagaimana, Mbak? Saya akan selalu support kepada masyarakat, terutama di desa Sidorejo ini, anak-anak muda, anak-anak milenialnya ini supaya punya bakat entrepreneur ya. Di sini sudah muncul sosok yang bisa menjadi panutan. Artinya dia selain menciptakan usaha baru, dia juga memanfaatkan hasil kelapa tadi untuk energi. Kita ini lagi dihadapkan krisis energi, maka jangan sampai kita ketergantungan dengan gas. Ini tadi yang kita lihat ada sabut kelapa yang bisa untuk membuat bahan bakar. Siap. Oke. Terima kasih saat ini. Sementara di Desa Gembongan yang memiliki potensi produk UMKM, ayam hias, tanaman hias, dan produk pertanian, Bupati Rini Syarifah terus mendorong potensi yang ada di Desa Gembongan. Terlebih, para pemudanya akan terus disupport Pemkab Blitar untuk terus berinovasi dan menjadi petani milenial dan pengusaha muda. Dalam kunjungan sambang desa tersebut, Bupati Rini Syarifah diminta masyarakat agar Pemkab Blitar memberikan pendampingan terkait pengemasan produk UMKM. Menanggapi hal tersebut, Mak Rini meminta Disperindak dan dinas terkait agar melakukan pendampingan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dengan kemasan layak dapat dipasarkan secara luas. Selain itu, Bupati juga berpesan agar para pelaku UMKM memperhatikan izin produksi dan kemasan produk, sehingga ke depan mampu tercipta One Village One Product yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Bupati berpesan agar seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha agar segera mengurus, sehingga produk dapat dipasarkan secara luas dan dapat diperjualbelikan di pasar modern. Desa Ngebongan tadi yang saya kunjungi ada burung hias. Ternyata bagus sekali yang ditampilkan. Ini perlu kita angkat nanti suatu saat ada agenda festival burung hias. Ini kalau diagendakan tahunan di hari jadi bisa untuk diikutkan di RTH. Nah, saya didampingi Pak Kepala Desa dan Pak Camat di Ponggok hari ini, alhamdulillah ternyata potensinya luar biasa. UMKM-nya bagus, kemudian ada pertaniannya, ada lagi peternakan perikanannya luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita langsung melihat lihat pelaku UMKM-nya, petaninya, banyak solusi yang saling sinergi dengan daerah lain. Siap, makasih. Oke.